Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf suaranya agak bindeng, tapi ingin membuat konten dan menjawab pertanyaan dari sahabat Brondol. Bicara tentang ketika saya mengupload sebuah afkir, bibit afkir, kemudian ada netizen yang menyatakan bahwa percuma kita beli bersertifikat kalau toh ada afkirnya. Maka saya jelaskan bahwa bagi kita semua yang mau menanam kecambah bersertifikat, maka jangan kaget ketika masih tetap ada afkirnya. Karena bahwa kecambah yang kita tanam sebagai bahan tanam adalah dihasilkan dari penyerbukan bunga jantan yang diserbukan kepada bunga betina. Ketika menjadi brondolan yang menjadi bahan tanam kita, maka brondol atau kecambah yang kita tanam ini adalah percampuran antara gen jantan dan gen betinanya. Kenapa masih ada afkir? Bahwa namanya gen itu kita kenal ada namanya gen dominan dan gen resesif. Ketika dominan itu adalah yang baik, resesif yang buruk. Ketika kedua gen buruk ketemu, ya mungkin saja bahwa kecambah yang kita tanam ini adalah bisa jadi bagian dari afkir. Afkir kecambah juga banyak sekali. Ketika kita seleksi itu dari kalau kecambah mungkin ke cenderung fisik. Seleksi fisiknya, apakah dia berjamur, apakah dia patah, ataukah dia busuk dan sebagainya. Namun bahwa ketika di pre-nursery atau main-nursery, maka mungkin masih ketemu kolante ataupun juvenil atau twisted dan sebagainya. Ini kok masih terjadi pada kecambah bersertifikat? Maka jawabannya adalah karena bahwa kecambah kita yang kita tanam merupakan persilangan gen antara indukan jantan dan indukan betina, yang mungkin bahwa kecambah yang kita tanam ini masih membawa gen resesif atau gen yang negatif ketemu negatif yang mungkin terjadi. Sehingga dalam pembelian kecambah bersertifikat ini pun kita membeli tidak akan diberikan hanya pas-pasan saja. Di dalam pembelian kecambah bersertifikat, ketika kita membeli kecambah maka dikasih namanya ekstra. Lah ekstra ini sekarang angkanya di angka 5%, tapi ketika perusahaan kecambah bersertifikat ingin memberikan lebih daripada 5%, ya diperbolehkan oleh pemerintah. Namun batas minimalnya adalah 5%. Jadi ketika kita membeli 200, maka ekstranya adalah ya 10, minimal 10. Jadi kita beli 200 butir, maka 210 yang akan dikirimkan oleh balai benihnya. Lah ekstra ini bisa jadi untuk menutupi afkir yang mungkin terjadi, dan juga mungkin akan menutupi di dalam kerusakan fisik akibat transportasi ketika di dalam pengiriman. Namun dalam hal ini ingin saya tandaskan lagi, jangan pernah kaget. Jangan kaget ketika kita membeli bibit bersertifikat, kemudian ketika ditanam di lapangan di bibitan PN 3 bulan, 0 sampai 3 bulan, kemudian dipindah tanamkan di main nursery, kok masih ada afkirnya. Ya saya bilang mau tetap masih ada. Justru kalau tidak ada malah menjadi tanda tanya. Karena apakah bibitnya semuanya gennya itu dominan bagus semua, ya saya kira nggak akan mungkin. Wong kita aja misalnya Pendi ini terlahir dari gennya ibu dan gen bapak bercampur lah jadilah Pendi ini. Walaupun mungkin dominannya dari bapak yang akan memberikan karakteristik bagi saya, atau gen ibu yang akan memberikan karakteristik bagi saya. Akan tetapi sahabat The Brondol, jangan pernah merasa gimana kalau ada afkir. Ya justru malah terkadang ketika dipaksakan ditanam bibit kecambah bersertifikat ini, bibit yang dihasilkan dari kecambah bersertifikat ini kok tidak ada afkirnya, justru malah saya bertanya-tanya. Karena mungkin sudah jutaan kecambah yang saya tanam tetap ada afkirnya, nggak mungkin nggak ada afkirnya. Mau itu yang saya sampaikan tadi di PN atau di main nursery ada. Itu jadi memang tetap ada afkirnya. Mungkin itu penjelasan dari The Brondol berkaitan dengan kecambah bersertifikat yang kita tanam kok tetap ada afkirnya. Jadi please, bagi Anda yang nggak tahu nggak usah komen itu, karena bahwa komentar Anda akan memberikan sebuah tidak memberikan edukasi, tapi bahwa menyalahkan yang benar dan membenarkan yang salah. Itu tidak percuma, karena memang kenyataannya adalah bibit bersertifikat adalah sampai dengan hari ini adalah dihasilkan dari persilangan bunga jantan yang diserbukan kepada betina. Sebagai contoh, DP1 Kalabar itu dihasilkan dari serbuk sari Kalabar yang diserbukan ke Duradeli. Nah ini diserbukan, keluarlah menjadi Duradeli ini, keluar dia
akan menjadi brondolan yang nanti akan dikembangkan atau diproses menjadi kecamba bersertifikat. Begitu dia jadi, ya ini akan tumbuh menjadi Piscifera calabar, diserbukan ke Duradeli, maka akan menjadi tenera dari calabar itu sendiri. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nggak usah, karena bahwa kalau misalnya masyarakat membaca, mungkin bagi masyarakat awam membacanya, oh ngapain kita bersertifikat, toh pasti ada seleksinya, toh kita buang. Ya memang harus dibuang, karena yang namanya afkir itu bukan berarti tidak menghasilkan, bukan. Mengafkir itu, kita mengafkir, misalnya perusahaan mengafkir sebanyak 6% di pre-nursery. Lah ketika dia mengafkir 6% di pre-nursery, bukan berarti yang 6% ini kalau ditumbuhkan tidak berbuah sama sekali, bukan. Akan tetapi bahwa yang namanya afkir itu adalah sedemikian rupa sehingga kalau kita tumbuhkan maka tidak memberikan sebuah produksi yang optimal, tidak produksi yang optimal. Misalnya dengan pemupukan 7 kilo sampai 8 kilo, kita bisa mendapatkan 200 sampai 250 kg per pokok per tahunnya. Kalau toh yang afkir kita tanam, dia mendapatkan tetap pupuk yang sama dengan jumlah yang sama, cara yang sama. Akan tetapi produksi yang dihasilkan tidak sama. Ngapain? Nah ini yang kita hilangkan, yang kita afkir, lakukan afkir itu sendiri. Dan juga bahwa banyak orang yang mengatakan, oh sayang sekali Pak Pendi dicincang dan sebagainya. Di perusahaan jelas ketat, afkir sama dengan cincang sama dengan musnah, tidak boleh dibiarkan, apalagi dikeluarkan, sangat tidak boleh. Kan sayang, lebih bagus sayang di depan sini daripada di belakang sana kita menyesal yang lebih banyak, yang lebih berkepanjangan. Karena bibit ditanam 25 tahun mungkin yang akan menjamin produktivitasnya. Kalau misalnya dipaksakan, toh tidak. Sebagai contoh, di pembibitan PN itu ada namanya mungkin kayak kayak berdaun lalang. Berdaun lalang ini ketika berdaun lalang ini bisa jadi dia gara-gara kena kurang air juga bisa. Tapi kalau jumlahnya dikit ya, atau yang lain subur, dia hanya kayak lalang ya. Begitu ditumbuhkan, toh kalau dia mungkin kena terjadi perbaikan, dia akan menjadi erected atau tegak, atau PD selalu mengatakan bibit kacang itu tegak. Lah tegak ini, ketika dia tegak ini dan dibiarkan, maka buah yang nanti tumbuh itu akan kejepit sampai tua. Maka bisa jadi bahwa fruit set yang terbentuk tidak akan optimal. Kalau dia tidak optimal, ya wassalamualaikum. Tidak akan sama seperti yang lain yang dia mekar sempurna itu. Jadi benang merah yang saya sampaikan, maka tanamlah bibit bersertifikat, walaupun tetap ada afkirnya. Besar kecilnya sangat tergantung kita. Karena afkir di pembibitan selain dari kualitas dari kecamba yang kita tanam, akan tetapi juga dari faktor perawatan adalah sangat mungkin sekali. Faktor yang paling utama di pembibitan adalah tetap air, Mas. Itu sih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan di sore hari yang berbahagia ini. Semoga Allah memberikan kebahagiaan dan kesehatan tanpa syarat bagi kita semuanya. Karena ini lagi musim sakit, ya minta doanya biar kita sehat selalu. Semoga Allah mendekat kita dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.